إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما. أما بعد. Ikhwah sekalian yang semoga Allah rahmati kita semua, pada kajian kita di malam ini kita akan membahas ayat yang terakhir dari Al-Fatihah, yaitu ayat yang berbunyi Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di pertemuan di pekan yang lalu kita sudah membahas ayat Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka. Di antara faedahnya adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan, nikmat-nikmat yang diterima oleh seorang hamba, maka nisbatkan, sandarkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bila yang terjadi adalah perkara sebaliknya, perkara yang tidak disukai oleh hamba berupa musibah, penderitaan, kesengsaraan dan yang lainnya, maka tidak boleh disandarkan langsung kepada Allah, tapi itu disandarkan kepada diri kita, ya, karena itu bisa jadi, dan itu bisa jadi merupakan hukuman atas dosa-dosa kita. Walaupun kita mengetahui bahwasanya musibah-musibah tadi pun pada hakikatnya Allah yang menakdirkan, tapi kita diajarkan adab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menisbatkan berbagai macam keburukan yang dirasakan oleh hambanya disandarkan kepada Allah, berbeda dengan kebaikan. Salah satu contohnya yaitu pada Al-Fatihah ini ketika Allah berfirman Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu siratal mustaqim, itu adalah jalan yang Allah telah berikan nikmat atas mereka. Di sini Allah menghadirkan dirinya langsung, siratal ladzina an'amta, yaitu jalan orang-orang yang Engkau ya Allah berikan nikmat atas mereka. Berbeda pada lafaz berikutnya, ya, pada lafaz ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan yang dimurkai atas mereka. Allah tidak menggunakan lafaz ya ghairil ladzi ghadibta 'alaihim, bukan jalan yang Engkau ya Allah murkai atas mereka, tapi dengan lafaz ya al-maghdub, ya, isi majhul, ya, tidak dihadirkan Allah di situ. Demikian juga pada waladdallin, tidak dihadirkan Allah di situ. Allah tidak mengatakan walalladzi dolalta 'alaihim, tidak, tapi Allah menyebutkan waladdallin, bukan jalan orang yang sesat, ya, seperti itu. Nah, faedahnya adalah tadi hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan maka disandarkan kepada Allah, dan berkaitan dengan keburukan Allah tidak pernah menyandarkan langsung itu kepada dirinya. Kita sudah ambil contoh juga perkataan Nabi Ibrahim, ya, ketika berkaitan dengan kebaikan maka Ibrahim menyandarkan semua kepada Allah. Ketika berkaitan dengan musibah berupa sakit, maka Ibrahim mengucapkan aku sakit, tidak Allah memberikanku sakit, walaupun sakit itu musibah Allah yang menakdirkan. Lalu kemudian kita lihat perkataan penulis ketika menjelaskan
jalan al-maghdubi alaihim. Al-maghdubi alaihim, yaitu mereka yang dimurkai. Dimurkai ini disebabkan alladzina fasadat iradatuhum fa alimul haqqa wa adalu anhu li'inadihim wa ala ra'sihim al-yahudu. Al-maghdubi alaihim ini adalah orang-orang yang rusak ya niatnya, rusak tujuannya. Mereka mengetahui kebenaran namun ya menyimpang dari kebenaran tersebut dikarenakan ya mereka membangkang. Wa ala rasihim al-yahud, ya. Pemimpin terkenal dalam golongan ini adalah kaum Yahudi. Kaum Yahudi, yaitu mereka yang apa? Yang mengetahui kebenaran tapi tidak mau menerima kebenaran tersebut. Ya, dalam hadis At-Tirmidzi demikian Rasul mengatakan al-maghdubi alaihim al-yahud. Mereka yang dimurkai itu adalah kaum Yahudi. Cirinya adalah mereka mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengamalkannya. Di dalam kitab Taurat mereka itu banyak menjelaskan ciri-ciri Rasul terakhir itu lengkap dengan kondisi fisiknya, perilakunya, akhlaknya. Ya. Itu mereka tahu betul. Dan itu mereka ajarkan kepada anak-anak mereka. Ya. Dan Yahudi ini cukup mayoritas di kota Madinah. Memang demikianlah, Madinah itu pertama kali ditemukan oleh kaum Yahudi. Baru berikutnya datang orang-orang Arab dari Yaman pindah ke Madinah. Ya. Maka jangan heran ketika Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah, nah banyak orang Yahudi. Nah, gitu kan. Jangan heran. Mereka bukan orang yang baru-baru datang. Mereka lah yang mendahului menempati kota Madinah karena mereka mendapatkan keterangan bahwa Rasul terakhir itu ciri-cirinya akan muncul di tempat yang memiliki banyak pohon kurma dan segala macam. Mereka berkeliling dan mendapat ciri itu ada di kota Madinah. Mereka nunggu itu. Mereka bacakan tiap hari tentang Nabi terakhir. Harapan mereka Nabi itu berasal dari Bani Israel. Ternyata Rasul terakhirnya muncul mengaku Nabi ternyata dari bangsa Arab. Gitu kan? Dari bangsa Arab. Sementara mereka sudah ya terbiasa kalau namanya keturunan nabi itu pasti keturunan dari Nabi Yakub. Bani Israel itu artinya Israel nama lain dari Yakub. Bani Israel berarti anak-anak keturunan Yakub. Itu kan? Yakub punya anak ada Ishak, ada Ismail. Gitu kan? Nah, Ishak ini ya dari Ishak ada Yusuf dan berikutnya nabi yang lain. Nah, Ismail misah nikah dengan orang Arab. Ya. Nikah dengan orang Arab. Ya. Dan ternyata nabi terakhir ini ya, jalurnya jalur Ismail ternyata. Tidak dari jalur Ishak Yakub yang kemudian Nabi Yakub punya 12 anak yang salah satu kemudian menjadi Yahuda ya, keturunan Yahudi di situ. Dan mereka berpikir itu jalur mereka, ternyata jalur Ismail. Dari situ mereka tidak mau terima. Padahal mereka sudah sangat betul, sudah tahu betul bahwa ciri-ciri Nabi itu ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Makanya di juz kedua pada surah Al-Baqarah itu Allah menceritakan karakter mereka Yahudi itu alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengetahui Muhammad itu sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Ya.
Dan mereka menyembunyikan kebenaran itu, padahal mereka sudah sangat tahu ciri-ciri itu betul ada pada diri Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Mulai dari ada apel gitu, cincin kenubuan ini berupa apel, dogol di belakang beliau itu, semuanya lengkap. Karakternya, fisiknya, ya akhlaknya, semuanya ada pada Muhammad. Tapi ternyata bukan dari mereka tidak hasad, akhirnya tidak setuju bahwa karunia itu diberikan kepada selain, ternyata diberikan kepada selain mereka. Muncul hasad, dan mereka ingin ada orang beriman itu kembali kepada agama kesyirikan, maunya mereka begitu. Ya, maka disinilah ya Allah menyuruh kita berlindung kepada karakter-karakter Yahudi yang Allah murkai atas mereka. Yaitu apa? Mengetahui kebenaran tapi tidak mau tunduk. Ketika kita membaca Al-Maghdubi alaihim ini, kita ingin agar seperti mereka atau agar dijauhkan seperti mereka? Agar dijauhkan. Kita mengucapkan ghairil maghdub, ya Allah jangan sampai Engkau jadikan kami orang-orang yang tidak berada semustaqim, yaitu mereka yang mengetahui al-haq tidak mau mengamalkan. Di lapangan sarwa orang gening. Aduh. Jadi ketika kita baca itu, di dalam kenyataannya kita tahu kebenaran tapi kita tidak amalkan. Ketika kita baca Al-Fatihah, kita pedasnya hampir tiap hari mungkin apa? Melaknat diri kita. Kita berlindung kepada Allah dari orang-orang yang tahu kebenaran tidak mengamalkannya. Ternyata di lapangan kita sering begitu ya. Tapi kan nggak semua ya. Tapi kan ada sedikit karakter Yahudi yang ada di kita. Tahu kebenaran tapi tidak mau diamalkan. Ya, tahu ini teh dosa. Tahu dosa, tapi tetap dikerjakan. Jadi ada sedikit karakter Yahudi di situ. Ya. Sedangkan adh-dhalin, ya, itu kebalikannya. Kebalikannya. Alladzina faqadul ilma, ya, haimuna fi dhalalati la yahtaduna ilal haqqi li jalihim wa ala rasim an-nasara, ya, qabla al-bi'sah. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu, ya, mereka berada dalam kesesatan dan tidak mendapatkan petunjuk, ya, untuk sampai kepada kebenaran karena kebodohan mereka atas hal itu. Pemimpin mereka adalah Nasara, kaum Nasrani, ya, kaum Nasrani. Ini sebelum ilmu datang kepada mereka, pengutusan Nabi Muhammad alaihissalam. Ketika Nabi sudah datang kepada mereka, status mereka menjadi sama juga pada hakikatnya dengan Yahudi. Ya. Jadi ketika Nabi sudah diutus, mereka tahu kebenaran sampai kepada mereka, apalagi di zaman informasi sekarang, ya. Ya, seperti itu. Maka dari sisi ini kondisi mereka dengan kaum Yahudi sama, tahu kebenaran tapi tidak mau menerima, tidak mau mengakui Muhammad itu adalah Rasul mereka. Saya pernah ketemu dengan orang Kristen Protestan. Kalau Protestan itu bedanya dengan Katolik mah, kalau Katolik mengakui Isa son of the God, anak Tuhan. Kalau Protestan namanya juga protes, tidak, mereka enggak mengakui. Ya, seperti itu. Nah, orang-orang Yahudi ada di Gaza di sana itu tidak pernah mengakui Isa itu anak Tuhan. Tuhan itu hanya Allah. Jadi, tapi Nabi Muhammad nabi bukan. Mereka tidak mengakui Muhammad sebagai Rasul. Tetap Rasul mereka adalah Nabi Musa. Tetap Rasulnya Nabi Musa. Ya, seperti itu. Nah, orang Nasrani, ya, mereka banyak melakukan amalan-amalan, ya, sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW yang itu jauh dari ilmu, ya. Namun setelah ilmu datang kepada mereka dengan posisi seperti ini, ya, mereka, ya, sama. Sehingga fakullu minal yahud an-nasara dal maghdubin alaihim, maka setiap kaum Yahudi maupun Nasrani kedua-duanya ya dimurkai ya sesat.
Karena kondisinya sekarang Rasul sudah datang, ilmu sudah datang, tapi dua-duanya tidak mau mengikuti ajaran Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam. Maka Yahudi dan Nasrani pada zaman sekarang apalagi mereka masuk dalam golongan apa? Dalam al-maghdubi alaihim waladhdallin. Ya. Maka dari sini fal halqu salasatu aqsam. Maka di sini bahwa makhluk namanya manusia itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama al-mun'amun alaihim, mereka yang diberikan nikmat. Yang kedua adalah dhalun, sesat. Yang ketiga maghdubu alaihim, yang dimurkai. Ya. Golongan yang pertama mendapatkan nikmat bihusuli hidayati lahum, ya, wastimrariha bihasbi haddihim min tafasiliha wa aqsamiha. Diberikan nikmat karena mereka mendapatkan hidayah, ya. Dan sebesar apa nikmat yang mereka miliki tergantung apa? Tergantung seberapa besar mereka merinci menyempurnakan hidayah yang ada pada mereka. Kita sudah pernah bahas besarnya hidayah kepada seseorang apabila dia memperhatikan 5 perkara. Masih ingat gak? Pertama dia berilmu. Kedua dia beramal. Ketiga dia konsisten dengan amalnya. Keempat dia dakwahkan. Kelima dia bersabar dalam dakwahnya. Itu. Ya. Maka seseorang yang baru tahapan belajar, ya, dia masuk dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bertambah kalau dia amalkan. Bertambah lagi kalau dia istiqomah dengan amalnya. Bertambah lagi bila dia sampaikan. Bertambah lagi ketika dia sabar dalam menyampaikannya. Maka hidayahnya semakin besar yang dia diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan ana, siapa manusia yang paling banyak mendapatkan panen hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya para nabi dan rasul. Makanya kita dapati mereka adalah orang-orang yang paling besar ujian yang Allah berikan kepada mereka. Karena besarnya ujian, maka kesabaran mereka juga besar, sehingga hidayah juga semakin membesar yang Allah berikan kepada mereka. Kata Nabi SAW, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, summa salihun, summa al-amsal fal-amsal. Manusia yang paling keras ujiannya itu para nabi, ya, nabi dan rasul. Asyaddun nasi bala'an, ya, al-anbiya, para nabi. Summa salihun, kemudian orang-orang yang soleh, ya. Summal amsal fal amsal, kemudian orang yang berikutnya, tergantung jenis kadar 5 perkara tadi tentunya. Makanya manusia itu, ya, yubtala biqadri imanihim atau ala qadri imanihim. Seseorang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan kadar iman, ilmunya, amalnya, dan istiqomahnya. Semakin bertambah ilmu, semakin bertambah amalnya, dan semakin istiqomah, nanti ujian Allah berikan kepada dia juga naik level. Naik level. Enggak sama Allah uji orang ini dengan yang selain mereka. Dan Allah menguji sesuai dengan kadar keimanannya. Kalau begitu Pak Ustadz, supaya kita enggak diuji berat-berat, udah aja iman kita jangan taik-taikin gitu kan. Gitu. Ini namanya apa? Nggak normal. Dalam urusan dunia pengen naik level kan? Benar nggak? Betul nggak? Sekolah mulai kan pengen dari SD pengen SMP, SMP pengen SMA, SMA pengen kuliah, kuliah pengen apa lagi gitu kan? Kerja juga gitu, dari karyawan, kemudian jadi manajer, jadi kepala bagian, sampai kepada mungkin jadi atasan. Rumah tadinya ngontrak, pengen rumah sendiri, udah punya rumah 1 tingkat, pengen 2 tingkat. Tadinya punya sepeda, saya pengen punya mobil, motor punya mobil punya tambah mobil, udah punya mobil pengen, tak pengen apa lagi. Betul kan? Normal nggak? Normal. Iri giliran iman nggak mulai naik tingkat, berarti kan nggak normal.
Ya tidak mungkin kita naik tingkat iman kalau tidak diuji. Kalau ibarat ujian bela diri itu naik sabuk tuh, dari sabuk misalnya paling rendah sabuk naon? Sabuk hijaunya. Hijau putih. Nah, berikutnya pengen sabuk biru, hijau. Kalau karate apa? Dari putih ke kuning. Itu kan harus ada ujian naik tingkat dulu. Dari kuning ke biru, ban biru, dari biru ke hitam, ban hitam jadi dan. Dia tuh dan itu jadi dan itu artinya udah ban hitam. Pasti ada ujiannya. Dan dia senang pengen naik sampai pada ban hitam itu. Gitu kan? Iman juga demikian. Oleh karena itu, ya, orang-orang yang memiliki ya keistiqomahan yang tinggi, ya, dengan berbagai ujian yang mereka terima, taulah kita itu orang yang Allah siapkan hidayah yang terbaik buat mereka. Dan itulah orang-orang yang nikmatnya semakin besar kepada dirinya, menunjukkan kepada kita ikhwas sekalian. Berdasarkan Al-Fatihah ini, Allah Subhanahu wa taala tidak mengaitkan hakikat nikmat itu dengan materi dunia. Kan lafadznya kan siratal ladzina an'amta alaihim, kan begitu kan? An'amta alaihim, ya, an'amta alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang kau telah beri nikmat. Allah menyatakan nikmat atas mereka itu tidak ada kaitannya dengan apa? Nikmat-nikmat dunia. Semua berkaitan dengan satu perkara saja, yaitu apa? Siratal mustaqim. Itu doang. Enggak ada yang lain. Maka tahulah kita, orang yang paling mendapatkan nikmat terbesar adalah mereka yang paling berada di atas siratal mustaqim. Dan tertingginya adalah para nabi dan rasul. Dan kita dapati mayoritas para nabi bukan raja, bukan orang kaya, bukan pejabat. Sebutkan, nabi itu ada berapa sih? Yang kita tahu mah 25 itu nggak ada apa-apanya. Ya, rasul itu jumlahnya 13.000. Kalau nabi itu 124.000. 13.000. Kita baru Allah kabarkan 25 maksimal. Ya, Nabi Daniel nggak ada di situ, Samuel nggak ada. Ya, gitu. 25 yang kita ajarkan, yang diketahui. Pertanyaannya, janganlah kalau 13.000 dikali 25 jadi 12.975 ya, gitu. Berarti 25 kan nggak ada apa-apanya ya. Sekarang yang 25 saja yang jadi raja berapa orang? Sebutkan 5 aja. Yang jadi raja, yang kaya, Sulaiman, Pugu, bapaknya Nabi Daud. Siapa lagi? Yang jadi raja, yang kaya, Yusuf. Kalau Dzulkarnain tidak. Dapatkan Dzulkarnain bukan dianggap rasul. Menurut pendapat yang rajih. 3 kan? Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yusuf. Sisanya nggak ada yang jadi raja dan pejabat. Tapi Allah mengatakan mereka itu orang yang paling besar nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Jadi jangan kita mengira orang yang diuji bertubi-tubi itu orang yang paling menderita. Bisa jadi dia orang yang paling bahagia karena imannya kepada Allah. Kalau Allah ingin menginginkan nikmat kepada dirinya, ya dengan Allah berikan musibah, dan itu tanda Allah mencintainya. Nabi SAW bersabda, nomor sahih riwayat Muslim, inna idhamil jaza ma'a idhamil bala, wa inna Allah idha habba qauman ibtalahu, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu as-sakhat. Sesungguhnya besarnya ganjaran pahala yang Allah berikan kepada seseorang itu tergantung besarnya ujian yang dia terima. Dan bila Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan rasa cintanya kepada seseorang, suatu kaum, Allah bila ingin menampakkan rasa cintanya, bukan Allah kasih yang enak-enak. Allah kasih dia ujian. Ya.
Dan bukti sayangnya Allah kepada dirinya, Allah kasih dia sifat sabar dan ridho dengan ujian itu. Enggak protes, enggak gelisah, enggak berkesah, enggak menggerutu. Semua sudah takdir. Bukankah itu ucapan para nabi dan rasul? Sudah takdir. Mau diapain? Namun sebaliknya, bila dia tidak ridho dengan ujian itu pertanda Allah pun tidak menyukai dirinya. Jadi ujian itu merupakan apa? Merupakan seleksi ya yang Allah letakkan untuk menunjukkan kejujuran cintanya kepada Allah atau tidak seseorang itu dengan kesabaran dan ridhonya. Ya. Nah, kita kembali kepada materi kita. Bahwasanya golongan manusia terbagi 3 golongan. Pertama adalah mereka yang mendapatkan nikmat, dan nikmat itu dihubungkan hanya dengan hidayah siratal mustaqim. Melalui 5 perkara tadi kan, mengetahui yang benar, kebenaran, mengamalkannya, istiqomah di atasnya, mendakwahkannya dan bersabar. Jadi kalau kita merasa alhamdulillah udah nambah ilmu, alhamdulillah Pak Ustadz udah diamalkan, alhamdulillah istiqomah, udah sampaikan belum? Belum Pak Ustadz, masih takut. Berarti imannya baru level 3. Ya. Kalau masih belum berani yang udah kita tahu dan udah kita amalkan gak disampaikan, udah level nikmatnya baru seperti itu. Maka sempurnanya kalau kita tambahkan dengan kita dikit-dikit nyampaikan, berikan nasihat dengan cara yang baik gitu kan. Ada yang nggak setuju, bahkan ada yang mencela, sabar. Sabar, ya. Nggak mungkin dengan dakwah ini kita bisa membuat semua orang itu suka sama kita. Nabi itu, Nabi Muhammad alaihissalam kurang apanya? Sebelum menyandang Rasul, beliau sudah mendapatkan gelar alamin kan? Anak tokoh masyarakat, terpuji akhlaknya, tidak ada satu celah pun pada dirinya. Tapi ketika dia menyampaikan dakwah bahwa dia adalah Rasul Allah, pamannya sendiri protes, yaitu Abu Lahab. Langsung turun surat Al-Lahab tabbat yada abi lahabi wa tab sampai seterusnya, termasuk istrinya juga ya masuk neraka, Ummu Jamil. Ya, seperti itu. Tapi demikianlah ya, Allah memilih. Baik. Yang kedua adalah ad-dallun. Mereka yang sesat, yaitu mereka yang malam yuqtal al-hidayah, mereka yang tidak diberikan hidayah, walam yuwafaqu ilaiha, dan tidak diberikan taufik oleh Allah ke arah hidayah tersebut. Sehingga dia tidak terbuka jalan untuk kenal hidayah. Allah sudah tutup. Jadi kalau ibarat jalan lurus, ya, itu tuh rambu-rambu menuju ke sana itu Allah tidak tampakkan kepada diri mereka. Kalaupun ada, Allah jadikan buta matanya. Ya, kalau hidayah berarti buta mata hatinya. Pada sudah depan mata itu petunjuk, tapi dibuat tidak bisa melihat. Makanya Rasul sering membuka dalam khutbah-khutbah beliau menyatakan apa? May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. May yahdihillah, ya, barang siapa yang Allah inginkan berikan hidayah, fala mudhillalah, maka tidak ada yang bisa menyesatkan dia dari hidayah tersebut. Sebaliknya wa may yudlilhu fala hadiyalah, barang siapa yang Allah sudah kunci dia sebagai orang sesat, tidak satu pun yang bisa memberikan hidayah, walaupun bapaknya Nabi, walaupun suaminya Nabi, seperti anaknya Nabi Nuh, seperti istri-istrinya Nabi Nuh dan Lut, seperti Abu Thalib pun pamannya Nabi, Allah tidak berikan hidayah. Sebegitu dekatnya dia dengan Nabi, sejak kecil merawat Nabi, ya, mencarikan Nabi, menikahkan Nabi, melindungi Nabi dari serangan kaum kafir Quraisy, ya, menderita bersama beliau ketika diboikot dan mati ternyata tidak di atas agama Islam. Tidak di atas agama Islam. Karena hidayah itu murni hak prerogatif Allah Jalla wa Ala.
Golongan yang ketiga adalah maghdubun alaihim, mereka yang dimurkai, ya. Ini man arafa tariqal hidayah, mereka ini tahu jalan-jalan hidayah. Tapi pun mereka tidak diberikan taufik, dibukakan hatinya untuk bisa mengamalkan konsekuensi kebenaran yang telah dia ketahui. Mereka lebih memilih untuk mengambil jalan yang berbeda, jalan yang menyimpang. Ya, kalau kita praktekkan dalam kehidupan, ada nggak orang yang jelas-jelas rambu-rambunya kayak begini, tahu, tapi memilih jalan yang dilanggar? Ada nggak? Banyak kan? Bulat merah, ada tulisan huruf P di tengah, kemudian ada garis merah di tengah. Artinya apa itu? Gelang parkir. Tahu nggak? Tahu. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ada nggak yang parkir di situ? Ayah, nah itu berarti tipikal Yahudi. Tahu kebenaran tapi cuek. Itu contoh, maksudnya sedikit contoh dalam hal karakter. Bukan berarti ini mah berarti keluar dari agama Yahudi. Bukan. Ini karakter negatif. Karakter dimurkai itu karakter begitu. Ya, nggak langsung, nggak suka nurut gitu pada aturan teh. Senang teh bangkang weh hayu. Minum tangan kanan, tangan kiri tuh minum cara setan. Tetap aja minum teh tangan kiri. Segitu udah jelas dalil minum tangan kiri. Tetap aja tangan kiri. Kenapa? Karakter membangkangnya dia pelihara. Susah nurut. Tah Yahudi tah. Sebegitu sudah jentre, ya, begitu udah jelas, tetap embung abi hayang nulis sanes na we. Ya udah jelas padahal itu teh berarti ieu tah. Tetap pengen yang lain. Puguh ieu teh gula teh jelek, tehnya dikasih kopi pahit, milih yang kopi pakai gula misalnya. Kalau dia udah tahu. Tetap dah kunaon tah pakai kopi pakai gula. Enak we dah hayang gitu kan. Padahal jelas-jelas ieu teh tahu ieu teh penyakit gitu. Ada kan kita begitu kan? Gak bisa berpindah ke lain hati, karena apapun kopinya jelas lebih enak iya, gitu kan, seperti itu. Jelas lebih enak. Gak bisa berpindah. Padahal tahu gula teh jelek misalnya. Nah itu berarti ada karakter membangkang begitu teh. Kalau kita belajar sisi itu, insya Allah mulai Al-Fatihah saja kita bisa memperbaiki akhlak. Benar. Karena kita tidak ingin menjadi orang yang tahu kebenaran gak mau tunduk. Nanti masuk dalam salah satu karakter Yahudi, membangkang pada yang bagus-bagus. Makanya orang muslim itu mesti jadi orang yang tertib. Buang sampah teh di tempatnya. Karena tahu buang sampah sembarangan teh jelek. Tapi ada nggak orang Islam aya tong sampah, tapi tetap saja buangnya mah di jalan, dianggap jalan teh tempat sampah kali. Sampai saya pernah tuh berada di belakang mobil di tol, mungkin habis lebaran kayak gitulah. Itu kalengkongguan dibuang di tol. Subhanallah. Tahu eta teh tolnya bukan tempat sampah. Sok banyak buang sampah di jalan raya, jual di sungai. Banyak enggak? Dia KTP-na orang Islam. Maka kalau orang Islam paham Al-Fatihah, insya Allah ada sampah teh enggak akan sembarangan. Tahu itu salah gitu. Da Yahudi teh dimurkai ku sebab tahu benar enggak mau turut, enggak mau tunduk gitu. Hayangna bangkang we. Nah, maka paham Al-Fatihah akan memperlembut karakter, memperbagus akhlak. Kalau benar parkir kita enggak mau sembarangan. Gitu kan? Enggak mau ngambil haknya orang lain. Gitu kan? Seperti itu. Cari kerjaan yang halal, enggak mau sembarangan, biar sedikit tapi berkah. Akan begitu pengaruhnya. Ya, makanya Nabi Allah mengatakan, ya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat maksudnya salat yang benar-benar salat. Di antaranya paham Al-Fatihah gitu kan, dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Betul itu. Betul. Pengaruh gitu. Tahu maghdubi alaihim kayak begini, termasuk waladhdallin. Semangat beramal tapi teboga ilmu. Tah gitu. Jadi apa-apa teh enggak mau nanya gitu. Mesti mah nanya heula tuh. Ya. Ada kan istilah orang teh, derwe lah urusan belakang gitu kan. Itu agak-agak mirip Nasrani.
Mestinya kalau apa-apa lagi penting, apalagi ini agama ya. Kalau dunia mungkin nggak apa-apa lah, mungkin ada pemaafan yang bisa bagian dia belajar ya, gitu. Tapi kalau akhirat, kalau salah keburu meninggal kan nggak bisa diulangi. Pokoknya yang penting mas saya mah dikir nama yang kieu weh. Sugan nanya heula, dikir yang benar teh kayak nabi teh kayak gimana? Nggak mau nanya. Menurut saya beramal tuh yang enak kayak begini. Nah menurut saya, padahal belajar misalnya ilmu ini belum pernah, ilmu ini belum pernah, tapi giliran beramal kumaha dewek gitu ta. Nah itu ada karakter Nasraninya kayak begitu. Matak jenis amalnya mah jadi beda we dengan Nabi. Apalagi sudah kadung enak, betah, berasa nyaman. Nah ada pertanyaan begini, udah mau adzannya. Nanti ini habis adzan ada materi sedikit ya. Sebelum adzan 1 menit ya. Ada yang nanya begini, kenapa ya Pak Ustadz ya giliran kita sholat susah khusyuk, tapi kalau lihat orang-orang yang botak agama apa tuh Buddha apa gitu, tuh kayaknya kok di ibadah tuh kayak semedi yoga tuh kayak yang enak gitu. Kenapa kita teh nu bener tapi susah khusyuk ari nu itu teh itunya begitu. Maka dia mengatakan berarti ente punya iman, matak diganggu ku setan. Ngerti? Kalau udah nggak punya iman mah setan udah bukan sasaran lagi. Nggak diganggu sama setan. Jadi dibuat nyaman aja dengan amalan sesatnya gitu. Nah begitulah orang-orang yang punya amalan beda dengan Nabi, dibuat tenang amalannya. Karena apa? Setan nggak pernah terusik, nggak sudah sesat sekalian weh. Dibiarkan sama setan terus dikompori, dibuat khusyuk, dibuat nikmat, dibuat betah. Tapi giliran kita ngikuti sunnah Nabi itu dilakukan begini, dibisikan begini, macam-macam gitu. Karena bahaya kata setan ini kalau dibiarkan dia nikmat dapat pahalanya gede masuk surga nih gitu kan. Sementara setan Allah ciptakan untuk membuat manusia bersama-sama mereka masuk neraka. Maka nggak mungkin setan biarkan orang-orang soleh itu berhasil dalam ibadahnya. Nggak akan dibiarkan mudah. Kita adzan dulu ya. Ini pakai ini.
Baik. Bila kita simpulkan apa yang tadi kita kaji sebelum adzan tadi, bahwa al-maghdubi alaihim, mereka yang dimurkai adalah mereka yang berilmu tapi tidak beramal. Ini karakter Yahudi. Sedangkan mereka yang sesat adalah mereka yang beramal tapi tanpa ilmu. Sedangkan mereka yang diberikan nikmat dan itu berada di siratal mustaqim, mereka yang apa? Berilmu, dapatkan ilmu dan diamalkan. Oleh karena itu, doa kita ihdinas siratal mustaqim adalah minta ini maksudnya. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan jadikanlah ilmu engkau berikan itu bisa diamalkan. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Itu kan Nabi ajarkan doa itu kan. Ya Allah, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat dan jadikanlah yang sudah kami pelajari itu bermanfaat buat kami dan orang lain. Bermanfaat buat diri kita, kenapa bermanfaat? Karena kita amalkan. Kalau sekedar wawasan saja nggak ada manfaat. Hanya sekedar bisa tahu saja nggak ada manfaat. Sebagaimana tidak ada manfaatnya orang yang beramal tapi tanpa ilmu. Sehingga hakikat ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah ilmu tentang kebenaran, tambahkan itu kepada kami ya Allah, dan jadikan kami bisa mengamalkannya ya Allah. Itu hakikat ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita merasa dikit-dikit nih ilmu tentang sunnah nambah, itu pertanda Allah kabulkan doa. Oh, Nabi itu contohkan dia ini dikit, mulai dikit-dikit nambah-nambah. Kemudian bersama dengan itu semakin bertambah kita kerjakan, pertanda setiap kali kita baca dalam sholat kita berarti Allah banyak kabulkan. Maka bersungguh-sungguhlah kita membacanya. Ya, bersungguh-sungguhlah. Dan nanti insya Allah kalau kitab ini selesai, kita akan pindah kepada kitab kedua masih berkaitan dengan Al-Fatihah, yaitu yang dibahas oleh Syekh Abdul Razak. Ya. Dengan judul min hidayati suratil Fatihah, di antara bimbingan beliau soal Fatihah. Ya, kalau yang di Mukarramah itu sudah di ayat yang ini juga, maksudnya sudah sampai kepada faidah di antaranya makan atau doa. Jadi di antara faidah Al-Fatihah itu mengajarkan tentang kedudukan doa, dibahas dalam kandungan Al-Fatihah. Karena ihdinas siratal mustaqim itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tutup dengan, sebab nanti sebenarnya materi ini masih panjang, cuman kalau kita paksakan waktunya nggak akan cukup, yaitu mengapa Yahudi dan Nasrani itu murkai dan sesat itu dibedakan, padahal sudah kita sampaikan kalau nama dia murkai pasti sesat dong. Kalau nama sesat pasti dimurkai dong. Kenapa dipisahkan? Karena ya setiap golongan itu dua-duanya sesat, dua-duanya dimurkai, tapi ya sifat yang menonjol yang ada pada mereka itu yang diletakkan. Yahudi itu memang menonjolnya dari ilmu yang tidak diamalkan, sebagai menonjol di Nasrani dia beramal tanpa ilmu, walaupun kedua-duanya mengandung perkara itu. Ya, nah, nanti kita akan bahas apa faedah yang dimurkai didahulukan daripada yang sesat. Itu akan kita kaji pada waktu yang akan datang. Ya, insyaallah taala. Sedikit Syekh Musa Al-Nasr memberikan peringatan lah. Kata beliau, janganlah kita menyangka, ya ada dalam buku ini juga. Janganlah seorang menyangka bahwa al-maghdubi alaihim waladdallin ini khusus orang Yahudi Nasrani saja. Tidak. Ya. Maka jangan sampai seseorang itu dia membaca Al-Fatihah tapi ternyata dia sedang mencela dirinya sendiri kan? Ketika dia tahu kebenaran tidak dia kerjakan, berarti dia berlindung kepada keburukan dirinya, kan dianya sendiri yang begitu. Ya. Atau dia beramal tanpa ilmu, dia baca itu tiap hari, amalannya jauh dari tuntunan misalnya. Berarti dia sedang melaknat dirinya sendiri kan? Seperti itu. Makanya penting bagi seorang itu untuk belajar tentang surah Al-Fatihah supaya
dia tidak berlindung kepada perbuatan yang dia sendiri masih mengerjakannya gitu. Ya Allah, jauhkanlah kami dari orang yang berilmu tidak beramal, jauhkanlah kami dari orang perbuatan kau. Ternyata dia juga berilmu terdiamalkan. Kadang dia beramal tanpa ilmu. Kan mengerikan gitu kan, seperti itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya kabulkan doa-doa kita dan bidang mustaqim kita, dan Al-Fatihah kita, sehingga seiring waktu berjalan ilmu kita bertambah, dan seiring waktu berjalan juga ilmu itu kita bisa amalkan. Dan saya tutup dengan perkataan begini. Antum tidak akan temui di dalam ayat maupun hadis Allah memberikan surga kepada seseorang, itu karena ilmu yang dia ketahui. Tidak, tapi karena apa yang dia amalkan. Ya kan? Tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang kami wariskan, yang diberikan kepada kalian karena apa yang kalian amalkan. Maka kenapa kita belajar itu supaya bisa beramal tapi benar. Kenapa kita belajar? Supaya kita bisa beramal dengan benar. Jadi luruskan niat. Kita tuh pengen tahu agama kita itu supaya bisa memperbaiki amal kita. Bukan karena kita ingin dianggap hebat ini dan itu, bukan nanti kita supaya kita bisa ya dipanggil ustadz, bukan, jangan niatkan sama sekali itu. Tidak ada unsur kita pengen dunia murni, kita ingin ya Allah masukkan kami surga dengan amal yang benar yang kau terima, itu aja niatnya. Kenapa semangat belajar? Pengen masuk surga aja. Maka tumbuhkan semangat kita belajar untuk kita bisa beramal untuk diri kita sendiri dan untuk minimal pada orang-orang yang terdekat yang mungkin dari keluarga kita, orang tua kita, semoga kita dan semua orang kita cintai dikumpulkan di surga Allah ya. Amin Allahumma amin. Ya, kita akhiri subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.